Seorang wanita menghilang dari sebuah keluarga perwira yang dari luar tampak sempurna. Dia adalah Dewi Puspita, 45 tahun, istri seorang kolonel angkatan laut yang dihormati, seorang ibu panutan yang kehidupannya membuat iri banyak orang. Suatu malam ia meninggalkan rumah dan tak pernah kembali selamanya. Sang suami Kolonel Agus Santoso menyebutkan tentang depresi yang diderita istrinya, mengisyaratkan kemungkinan kepergian sukarela. Polisi tanpa menaruh curiga berarti menutup kasus tersebut. Namun 4 tahun kemudian sebuah mobil yang diangkat dari dasar laut mengubah segalanya. Pada tahun 2018, saat pengerukan di area pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, mobil milik Dewi Puspita, istri kolonel yang hilang 4 tahun lalu, berhasil diangkat. Kerangka manusia yang ditemukan bukan di kursi pengemudi melainkan di kursi belakang, mematahkan semua dalih yang diutarakan suaminya, Agus Santoso. Kebenaran di balik kasus yang mulai dibongkar oleh Inspektur Kepala Bambang Sucipto, seorang detektif veteran, ternyata jauh melampaui imajinasi. Kehidupan ganda yang tersembunyi di balik topeng anggun seorang istri perwira, hilangnya uang tunai sebesar 500 juta rupiah dan sebuah buku tabungan rahasia yang bahkan tidak diketahui suaminya. Satu persatu benteng kebohongan raksasa yang menyelimuti kematian seorang wanita mulai runtuh. Apa yang sebenarnya terjadi di dermaga Tanjung Perak pada malam tanggal 15 November 2014 itu? Sebelum cerita dimulai, jangan lupa tekan tombol subscribe agar Anda selalu mendapatkan kisah-kisah mencerahkan setiap harinya. Kisah hari itu kita mulai tanggal 10 Desember 2018 pukul 2 siang. Di lokasi proyek perluasan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, suara bising mesin yang memekakkan telinga terus bergemuruh. Gerimis turun dari langit yang kelabu pekat, sementara angin musim penghujan yang menusuk tulang membuat para pekerja merapatkan kerah baju mereka. Operator derek mengerahkan tenaga pada lengannya yang kekar menarik tuas kontrol. Kawat baja yang menegang melesat masuk ke kedalaman laut yang keruh berwarna coklat kehijauan. Mandor proyek yang mengawasi berteriak lewat radio HT-nya, "Woi, pelan-pelan nariknya, jangan sampai ngeruk, dasar alat bisa rusak." Saat itulah suara panik operator derek memecah udara. "Pak Mandor, ada yang nyangkut, kayaknya bukan batu besar." Kawat baja bergetar hebat saat mulai menarik sebuah objek raksasa ke permukaan. Gumpalan berwarna perak yang terbalut lumpur hitam dan ganggang laut akhirnya menampakkan wujudnya. Itu adalah sebuah mobil sedan. Dari celah-celah bodi mobil yang ringsek, air laut yang terperangkap mengalir deras seperti air terjun. Suasana di lokasi proyek seketika hening seolah disiram air es. Sang mandor dengan tangan gemetar menelepon 110. "Halo, ini dari proyek di Tanjung Perak. Ada mobil yang terangkat. Sepertinya ada orang di dalam." 30 menit kemudian Inspektur Kepala Bambang Sucipto dari tim Reskrim Polrestabes Surabaya tiba di lokasi. Begitu menutup pintu mobil, ia menekan lutut kirinya yang terasa nyeri, kebiasaan buruk yang selalu kambuh saat cuaca lembab. Sambil berjalan terpincang, ia mengeluarkan buku catatan kulitnya yang usang dan mendekati mobil yang baru diangkat itu. Bau lumpur busuk dan karat menusuk hidungnya. Bribka Aji juniornya yang sedang mengamankan lokasi melihat Bambang dan segera berlari menghampiri. "Siap, komandan, sudah datang." Bambang menunjuk mobil itu dengan dagunya, bertanya singkat, "Nomor polisinya sudah dicek?" Bribka Aji membersihkan lumpur yang menempel tebal di plat nomor dengan sapu tangan. "Sudah, Hendan. L4567 DP. Sudah kami cek datanya." Ekspresi Aji terlihat aneh. Ia ragu sejenak sebelum melanjutkan. Mobil ini dilaporkan hilang pada November 2014. Pemiliknya atas nama Dewi Puspita, waktu itu usianya 45 tahun, istri dari Kolonel Laut Agus Santoso. Alis Bambang terangkat. Kasus 4 tahun lalu yang meski sudah menyisir seluruh perairan Surabaya tidak menemukan sehelai rambut pun. Ia teringat perdebatan sengit saat itu, apakah ini kasus orang hilang biasa atau kecelakaan. Bambang mendekati mobil, mencoba mengintip lewat kaca yang pecah, tetapi bagian dalamnya tak terlihat karena tertutup lumpur tebal. "Suruh tim Inavis buka pintunya." Atas perintah Bambang, tim identifikasi segera bekerja dengan peralatan khusus. Dengan suara melengking seperti jeritan engsel, pintu yang berkarat akhirnya terbuka paksa. Bau air busuk yang menyengat langsung menyeruak keluar. Semua mata tertuju ke dalam mobil. Kursi pengemudi kosong, tetapi di lantai kursi belakang sebuah pemandangan mengerikan menanti.
Huek Bribka Aji menahan mual dan memalingkan wajah. Di atas karpet mobil tergeletak sesosok kerangka manusia dalam posisi meringkuk masih mengenakan jaket berbahan serat sintetis. Itulah wujud asli dari tragedi yang terendam di dasar laut dingin selama 4 tahun. Bambang dengan tangan bersarung membungkuk tenang ke arah kerangka itu. Tatapan tajamnya menyapu pakaian yang menempel pada tulang belulang itu lalu berhenti tepat di pergelangan tangan dan kaki. "Lihat ini," gumam Bambang pelan. Tali nilon tebal melilit pergelangan tangan dan kaki kerangka itu. Bentuk ikatannya tidak biasa. Bukan seperti ikatan asal-asalan melainkan simpul yang dibuat dengan sangat rapi dan kuat. "Aji, coba cek posisi jok pengemudi," kata Bambang sambil menunjuk ke depan. Aji menjulurkan kepalanya memeriksa posisi kursi lalu berkata dengan suara kaget, "Lo, kursinya mundur jauh sekali dan..." "Benar. Laporan menyebutkan tinggi korban 155 cm kan, dengan jarak segini kakinya bahkan tidak akan sampai ke pedal rem." Bambang dengan cepat menulis sesuatu di buku catatannya. Ia kemudian memeriksa tuas transmisi. Posisinya bukan di P parkir atau di jalan melainkan di N netral. Artinya ada yang mendorong mobil ini dari luar. Tanpa ada yang duduk di kursi pengemudi. Wajah Bribka Aji memucat. Ia sadar ini bukan kecelakaan biasa. Tiba-tiba terdengar keributan dari balik garis polisi. Seorang pria berlari masuk seperti orang gila. Pria berusia awal 50-an itu mengenakan seragam pakaian dinas harian PDH TNI AL yang rapi. Dia adalah Kolonel Agus Santoso, suami korban. Pria yang dikenal tenang dan berwibawa itu kini tampak kacau, rambutnya acak-acakan. "Apa benar ini mobil istri saya, Dewi?" "Apa Dewi ada di sana?" Agus terengah-engah sambil mengguncang lengan baju Aji. Aji mencoba menenangkannya dengan wajah serba salah. "Tenang dulu Pak Kolonel. Kami masih dalam proses identifikasi. Bapak harus siap dengan kemungkinan terburuk." Pandangan Agus terpaku pada mobil Vios yang penuh lumpur itu. Kakinya lemas, tubuhnya terhuyung. "Dewi. Astaga Dewi. Kenapa jadi begini?" Agus meratap sambil memegangi bodi mobil. Tangisannya yang histeris seolah menelan suara deburan ombak di pelabuhan. Tak sanggup menahan siok, ia ambruk di tempat. Tim medis yang siaga segera mengangkatnya ke atas tandu. Bambang menatap punggung Agus yang dibawa pergi dengan ambulans. Ekspresinya bukan iba melainkan penuh selidik. Ia kembali mengalihkan perhatiannya ke dalam mobil. Laci dashboard sedikit terbuka. Dengan hati-hati Bambang membukanya. Di dalamnya ada sebuah kotak kayu mewah yang tertutup lumpur. Setelah membuka tutupnya yang basah dan melengkung, ia mendapati isinya kosong. Di dasar kotak samar-samar tertempel stiker bertuliskan "Dibuat 12 November 2014, tepat 3 hari sebelum Dewi menghilang. Tim Inafis amankan kotak ini juga sebagai barang bukti. Sepertinya ini benda penting." Suara Bambang terdengar tegas. Saat itu seorang dokter forensik dari RS Bayangkara yang memeriksa pakaian kerangka itu mengangkat kepala. "Pak Inspektur, untungnya jaket ini berbahan sintetis. Jadi tidak terlalu hancur di air laut. Bekas ikatan talinya akan terlihat sangat jelas." Bambang mengangguk. Ia membuka buku catatannya yang usang dan menulis dengan tekanan kuat reinvestigasi kasus Dewi Puspita. Potongan-potongan kebenaran yang muncul dari kegelapan setelah 4 tahun. Angin dingin kembali menerpa pelabuhan Tanjung Perak. Dari mobil yang diangkat dari laut itu, air hitam masih menetes membawa serta misteri yang terpendam. Bambang menatap tajam ke kursi belakang tempat kerangka itu ditemukan. Tangannya hendak meraih rokok di saku tetapi ia urungkan. Manusia bisa berbohong tetapi bukti yang ditinggalkan oleh orang mati tidak akan pernah berdusta. Keesokan paginya langit Surabaya masih tertutup awan kelabu. Inspektur Kepala Bambang dan Bribka Aji menuju Pasar Pabean untuk mencari jejak terakhir Dewi Puspita dari tahun 2014. Lorong pasar yang dipenuhi bau amis ikan dan aroma bawang putih sudah ramai dengan denyut kehidupan sejak subuh. CCTV dari 4 tahun lalu pasti sudah tidak ada. Satu-satunya petunjuk adalah ingatan orang, kata Bambang kepada Aji. "Kita harus mengandalkan memori para pedagang." Aji mengangguk mengeluarkan foto Dewi Puspita dari sakunya. Mereka pertama kali mendatangi kios buah di dekat pintu masuk. Seorang ibu pedagang berusia 60
An yang sedang mengelap apel merah menatap heran kedatangan dua polisi itu. Aji menunjukkan foto Dewi. "Permisi Bu. Apa Ibu kenal dengan orang ini? 4 tahun lalu beliau sering ke sini." Ibu itu menurunkan kacamatanya ke ujung hidung menatap foto itu lekat-lekat. Sesaat kemudian wajahnya menunjukkan tanda-tanda mengenali. "Loh, ini kan Ibu Kolonel itu, orangnya anggun sekali. Sudah lama tidak kelihatan." "Ada apa ya Pak Bambang?" tidak melewatkan kesempatan itu. "Bagaimana keseharian beliau Bu? Tolong ceritakan apa saja yang Ibu ingat." "Orangnya ningrat sekali," jawab si ibu sambil mengingat-ingat. "Pakaiannya selalu bagus seperti dari butik, bicaranya lembut. Sama kita pedagang kecil begini saja selalu pakai bahasa halus. Saya sampai mikir, oh begini ya rasanya jadi istri pejabat." Keterangan dari pedagang lain pun serupa. Dewi Puspita dikenal sebagai Ibu Kolonel Bidadari di pasar itu. Namun suasana berubah saat mereka tiba di sebuah toko ikan asin. Seorang pedagang pria berusia 50-an begitu melihat foto Dewi langsung mengerutkan dahi dan menghela napas. Hari itu dia aneh sekali. Tangan si pedagang yang sedang membungkus ikan asin terhenti. Mata Bambang menajam. Hari itu maksud Bapak Hari. Saat beliau menghilang, pria itu menoleh ke kanan dan kiri lalu mengecilkan suaranya. "Iya. Biasanya dia selalu tersenyum anggun saat memilih barang. Tapi hari itu wajahnya tegang seperti dikejar utang." Dia terus-terusan menelepon. "Apa Bapak sempat dengar isi pembicaraannya?" desak Bambang. Pria itu menelan ludah. "Soal uang." Dia bicara sambil sesenggukan bilang sudah tidak ada tempat lagi untuk cari uang. "Mohon-mohon minta dikasihani." Tangisannya pilu sekali sampai saya tidak enak dan pura-pura tidak dengar. Aji dengan cepat mencatat di bukunya masalah finansial, memohon kepada seseorang. Wajah asli yang tersembunyi di balik topeng anggun seorang istri perwira mulai terkuak. Selanjutnya mereka mendatangi sebuah toko jamu tua di sudut pasar yang terpencil. Pemiliknya seorang bapak tua berusia 60-an dengan rambut memutih melepas kacamata bacanya untuk melihat foto itu. "Saya ingat. Beliau pesan jamu stamina kualitas terbaik untuk suaminya." Bambang mencondongkan tubuhnya. "Ada hal khusus yang membuat Bapak ingat?" Bapak itu memiringkan kepala. "Pesanannya agak aneh. Biasanya kan jamu sachet itu kami kemas rapi dalam kotak lalu dibungkus kain. Tapi beliau minta kotaknya dikosongkan." "Minta kotaknya dikosongkan?" "Betul. Katanya jamunya cukup dimasukkan kantong plastik saja, kotaknya mau beliau bawa dalam keadaan kosong." Saya juga heran, kotak sebesar itu mau diisi apa? Yang jelas beliau membawa kotak kosong itu dengan sangat hati-hati. Pikiran Bambang langsung teringat pada kotak jamu kosong yang ditemukan di dalam mobil kemarin. Apa sebenarnya yang ingin dimasukkan Dewi ke dalam kotak kosong itu? Keesokan siangnya Bambang memanggil Kolonel Agus Santoso ke ruang pemeriksaan di Polrestabes. Agus datang dengan setelan jas rapi yang disetrika licin. Matanya merah dan bengkak dan ia terus-menerus menyeka hidungnya dengan sapu tangan. Bambang duduk di hadapannya menatap lekat-lekat. "Saya turut berduka Pak. Terima kasih sudah bersedia datang. Ada beberapa hal yang perlu kami konfirmasi." "Lakukan apa saja yang perlu Pak," jawab Agus dengan suara lemah, "asalkan Dewi bisa ditemukan." "Pada hari istri Anda menghilang apakah ada sesuatu yang aneh?" "Menurut pedagang pasar istri Anda menangis di telepon karena masalah uang." Mendengar pertanyaan itu sorot mata Agus sempat goyah. Namun ia cepat-cepat menguasai diri dan menunduk. "Jujur saja Pak. Istri saya punya penyakit batin yang dalam. Depresinya sangat parah." "Depresi?" "Benar. Dari luar ia terlihat ceria tapi di dalam hatinya hancur. Ini ada rekam medisnya dari rumah sakit." Agus mengeluarkan amplop coklat dari tasnya dan mendorongnya ke atas meja. Di surat keterangan dari psikiater tertulis dengan jelas diagnosis episode depresif berat. Dia kadang pergi sendirian ke laut untuk mencari angin. Katanya butuh waktu untuk sendiri. Hari itu saya pikir dia sedang melakukan hal yang sama. Agus tidak sanggup melanjutkan kalimatnya dan mulai terisak. Namun cerita dari Ratih, adik kandung Dewi yang ditemui keesokan harinya sungguh berbeda. Ratih, seorang wanita berusia pertengahan 40-an, menggebrak meja kafe dengan marah.
Kakak saya bunuh diri, jangan bicara omong kosong. Air mata deras mengalir dari mata Ratih. Aji bertanya dengan hati-hati, menurut suaminya beliau menderita depresi berat. Mas Agus bilang begitu. Ya Tuhan, saya tidak habis pikir. Ratih menggigit bibirnya melanjutkan dengan suara bergetar. Beberapa hari sebelum kakak saya hilang dia telepon saya. Dia tanya nanti keponakan saya Sinta kalau masuk kuliah bagusnya dikasih hadiah apa, laptop atau tas. Kami mengobrol lama sekali. Apa orang seperti itu mau meninggalkan putrinya? Tidak mungkin, Anda yakin? Saya berani potong tangan saya, kakak saya rela masuk ke neraka demi Sinta. Dia banting tulang siang malam untuk bayar utang Mas Agus tapi... Ratih tiba-tiba berhenti bicara. Bambang menangkap celah itu. Utang Mas Agus, Kolonel Agus Santoso punya utang. Ratih tampak panik mengalihkan pandangannya. Tidak. Maksud saya, hidup mereka sedang sulit saja. Jelas ada yang disembunyikan. Tim investigasi segera melacak jejak digital terakhir Dewi Puspita. Beberapa hari kemudian Aji berlari ke meja Bambang membawa hasil analisis. Komandan sinyal terakhir ponsel Bu Dewi sudah terlacak, di mana di sekitar BTS dekat pelabuhan Tanjung Perak. Radiusnya cocok sekali dengan lokasi penemuan mobil. Bambang membentangkan peta melingkari area itu dengan spidol merah. Keraguan di benaknya perlahan berubah menjadi keyakinan. Selanjutnya Bambang memeriksa alibi Agus pada hari kejadian. Agus mengaku sedang makan malam bersama rekan-rekannya di sebuah restoran dekat markas. Bambang menemui seorang perwira berpangkat mayor yang ikut dalam acara itu dan bertanya santai, malam itu apakah Kolonel Agus ada di sana sampai acara selesai? Sang mayor berpikir sejenak lalu menjawab hati-hati, tidak Pak. Beliau sempat pergi sebentar di tengah acara. Katanya ada urusan mendadak. Berapa lama beliau pergi? Kira-kira 1 atau 2 jam. Saat kembali sepertinya beliau sudah tidak mabuk lagi. Bambang mencatat waktu itu di buku catatannya, otaknya menghitung cepat, 2 jam kepergian Agus dari acara makan malam itu. Secara menakutkan cocok dengan rentang waktu sinyal ponsel Dewi terakhir kali terdeteksi di Tanjung Perak. Beberapa hari kemudian saat Bambang hendak memanggil Agus untuk pemeriksaan kedua, Aji menerobos masuk ke ruang reskrim dengan napas terengah-engah. Komandan, gawat! Bambang dengan sebatang rokok di bibir mengangkat kepala. Kenapa Agus kabur? Bukan, dia menunjuk pengacara. Bukan pengacara sembarangan tapi dari firma hukum besar di Jakarta. Bambang membanting rokok yang diapitnya ke atas meja. Seorang saksi dalam kasus orang hilang biasa begitu jasadnya ditemukan langsung menyewa pengacara kelas kakap. Itu sama saja seperti berteriak, sayalah pelakunya. Sebuah senyum sinis tersungging di bibir Bambang. Baunya amis. Amis sekali. Ia membuka buku catatannya yang usang dan menggambar 3 tanda tanya besar di samping nama Agus Santoso. Apa yang sebenarnya terjadi di tepi laut yang dingin di Tanjung Perak malam itu, dan kemana perginya isi dari kotak jamu yang kosong itu? Pengejaran tanpa henti Inspektur Kepala Bambang terhadap kebenaran baru saja dimulai. Inspektur Kepala Bambang Sucipto menatap tumpukan kertas yang menggunung di mejanya di kantor reskrim. Itu adalah rincian transaksi keuangan Dewi Puspita selama 5 tahun terakhir dicetak lembar demi lembar. Kebiasaan lamanya saat bertugas di Unit Kejahatan Finansial di Polda Metro Jaya, di mana ia biasa begadang memelototi pembukuan seakan hidup kembali. Ia membenarkan letak kacamatanya, mengambil spidol merah dan mulai memeriksa baris demi baris dengan teliti. Manusia bisa bohong tapi uang tidak pernah bohong, gumamnya pelan sambil membalik lembaran kertas. Sekilas itu adalah rekening bank seorang ibu rumah tangga biasa. Pembayaran di supermarket, iuran kompleks, tagihan listrik dan air yang terdebet otomatis secara rutin. Namun saat diamati lebih teliti sebuah pola aneh muncul. Setiap tanggal 15 dan 30 sejumlah uang tunai masuk ke rekening dan langsung ditarik habis begitu masuk. Pola ini berulang selama bertahun-tahun. Jumlahnya pun selalu konsisten antara 5 hingga 8 juta rupiah. Aji, sini sebentar. Atas panggilan Bambang, Aji segera mendekat. Bambang mengetuk bagian yang ditandai spidol merah. Lihat ini. Uangnya cuma numpang lewat. Seolah-olah sudah ada yang menunggu untuk mengambilnya. Aji menatap layar monitor dan mengangguk. Benar, dan
Tapi untuk disebut uang belanja sumber dananya aneh sekali. Lacak sumber dananya. Sekarang juga. Atas perintah Bambang Aji segera mengetik di keyboard komputernya. Di layar sistem informasi perbankan nama-nama penyetor mulai muncul. Hasilnya benar-benar di luar dugaan. Penyetor pertama adalah Losmen Samudra. Yang kedua warung seafood Bahari. Buat apa istri seorang kolonel menerima uang dari Losmen dan warung seafood? Aji menatap monitor dengan ekspresi bingung. Kita ke sana. Jawabannya pasti ada di lapangan. Bambang mengenakan jaketnya yang usang dan bangkit berdiri. Tempat pertama yang mereka datangi adalah Losmen Samudra di pinggiran kota. Bangunan tua yang sepertinya sudah berdiri lebih dari 20 tahun dengan lampu neon di papannya yang setengah mati. Seorang ibu pemilik Losmen berusia 50-an yang sedang tertidur di meja resepsionis mengucek matanya saat polisi menunjukkan foto Dewi Puspita. "Lo ini kan Mbak Dewi? Dia dulu kerja bersih-bersih di sini?" Mata Bambang membelalak. Bersih-bersih istri seorang kolonel angkatan laut bekerja sebagai petugas kebersihan di sini. Iya Pak. Kira-kira 2 tahunan. Dia datang malam-malam bersihkan kamar sampai subuh lalu pulang. Katanya tidak mau kelihatan orang makanya selalu kerja malam. Orangnya bagaimana pendiam dan rajin sekali. Meskipun harus membersihkan muntahan tamu mabuk dia tidak pernah mengeluh. Kasihan sekali nasibnya. Ibu pemilik Losmen itu menggelengkan kepala. Di warung seafood Bahari dekat pelabuhan kesaksian serupa mereka dapatkan. Seorang ibu pemilik warung berusia 60-an yang mengenakan sarung tangan karet menghela napas panjang saat melihat foto Dewi. Mbak Dewi itu tukang cuci piring di sini. Kalau akhir pekan atau lagi ramai dia bisa cuci piring sampai jam 12 malam. Aji bertanya dengan nada tak percaya. Beliau tidak mengeluh padahal beliau seorang istri perwira. Awalnya tangannya sampai lecet-lecet, semua pinggangnya juga sakit. Tapi dia tidak pernah menyerah. Saya suruh istirahat saja dia tidak mau. Kenapa beliau sampai begitu? Ibu pemilik warung itu menjawab sambil mengelap meja. Katanya butuh uang cepat. Dia bilang cukup berkorban sampai suaminya naik pangkat. Dia kumpulkan uang dengan sangat gigih. Dia sendiri sering cuma makan nasi dengan sambal karena sayang uang. Bambang terdiam tak bisa berkata-kata mendengar kehidupan ganda Dewi. Siang hari ia menjaga citra sebagai istri perwira yang anggun. Malam hari ia berkeliling Losmen dan warung makan melakukan pekerjaan kasar. Apa sebenarnya yang membuatnya begitu menderita? Kembali ke kantor Bambang menelusuri aliran dana itu lebih dalam. Uang hasil cucuran keringat Dewi setelah dicuci melalui beberapa rekening atas nama lain akhirnya mengalir ke satu tujuan akhir, sebuah perusahaan bernama Konsultan Kimia Jaya. Siapa ini Kimia Jaya? Bambang mengetikkan nama itu di mesin pencari. Dari luar tampak seperti perusahaan konsultan manajemen biasa. Namun dalam data intelijen kepolisian nama itu sudah ditandai sebagai broker suap pengadaan alutsista dan lobi jabatan di lingkungan militer. Jadi Agus memeras keringat istrinya untuk melobi jabatannya sendiri. Bambang menggebrak meja. Wajah Aji memerah karena marah. Bajingan sekali orang itu. Sama saja dengan menjadikan istrinya mesin uang. Tim investigasi memulihkan riwayat panggilan dan pesan teks dari ponsel Agus. Layar monitor dipenuhi oleh pesan-pesan desakan dari Agus kepada Dewi. Bulan ini kok cuma segini, tambah 8 juta lagi. Seleksi promosi sudah di depan mata. Kamu mau bikin saya malu. Cari uangnya sekarang juga. Pesan-pesan itu lebih mirip ancaman dari rentenir daripada pesan dari seorang suami. Dalam proses penyelidikan muncul satu nama tak terduga lainnya. Ditemukan jejak seseorang yang beberapa kali menyetorkan uang ke rekening Dewi lalu menariknya kembali dengan bunga yang sangat tinggi. Dia adalah Togar, seorang rentenir lokal yang dijuluki si Lintah Darat. Bambang segera menangkap Togar dan membawanya ke ruang interogasi. Pria berusia pertengahan 40-an dengan tato di lengannya itu duduk dengan angkuh sambil mengunyah permen karet. Bambang melemparkan foto Dewi ke atas meja. Kenal perempuan ini? Hubungan kalian apa? Togar menjawab dengan acuh tak acuh. Hubungan pinjam-meminjam uang Pak. Apa itu salah? Pada hari dia menghilang kau bertemu dengannya, seharusnya bertemu. Tapi dia tidak datang. Di telepon tidak diangkat, menghilang begitu saja. Togar mengangkat bahu seolah-olah dia yang menjadi korban.
Bagaimana sikap Dewi biasanya? Apa kau mengancamnya untuk menagih utang? Ayolah Pak Polisi. Ibu itu. Dia lebih takut pada suaminya daripada saya. Setiap kali saya telepon tagih utang dia gemetaran sambil bilang jangan sampai suami saya tahu Pak, bisa gawat. Dia memohon-mohon. Tatapan Bambang menajam. Takut pada suaminya benar. Dia ketakutan setengah mati. Katanya kalau tidak dapat uang dia bisa dibunuh oleh suaminya. Makanya saya kasihan bunganya, bahkan saya kurangi sedikit. Ada nada kejujuran yang aneh dalam perkataan Togar. Bagi Dewi suaminya bukanlah pelindung melainkan sumber teror dan eksploitasi. Setelah interogasi Bambang segera kembali ke rumah Dewi. Dengan persetujuan Agus ia menggeledah kamar utama sekali lagi. Jauh di dalam lemari pakaian yang mewah di antara tumpukan selimut tebal sebuah buku catatan kecil terjatuh. Itu adalah buku kas rahasia yang ditulis oleh Dewi. Bambang membuka buku itu. Saat membalik ke halaman terakhir tangannya terhenti. Di sana tertulis sebuah memo dengan tulisan tangan yang ditekan kuat 15 November, 500 juta terakhir. Kotak jamu. Jantung Bambang berdebar kencang. 15 November adalah hari Dewi menghilang. 500 juta pasti merujuk pada 500 juta rupiah dan kotak jamu adalah kotak kosong yang ditemukan di dalam mobil. Aji, lihat ini, panggil Bambang dengan suara bergetar. Aji melihat memo itu dan matanya terbelalak. Komandan, ini artinya hari itu Bu Dewi membawa uang 500 juta rupiah benar. Dia memasukkan uang tunai 500 juta ke dalam kotak jamu kosong itu untuk diberikan kepada seseorang. Bambang menyalin isi memo itu ke buku catatannya dengan suara penuh keyakinan. Namun kotak jamu yang ditemukan di dalam mobil itu kosong. Lalu kemana perginya uang 500 juta itu? Di kepala Bambang potongan-potongan teka-teki yang berserakan mulai tersusun. Suami yang menghisap darah istrinya, dana lobi haram untuk promosi jabatan dan uang tunai yang raib. Semua panah menunjuk ke satu orang, Agus Santoso. Januari kasus Dewi Puspita menjadi berita besar di media, membuat kota Surabaya yang tenang menjadi gempar. Kerangka yang muncul dari dasar laut setelah 4 tahun ditambah dengan kejanggalan-kejanggalan saat ditemukan menjadi bahan perbincangan yang hangat. Di depan Polrestabes Surabaya mobil-mobil siaran dari stasiun TV dan para wartawan berkemah setiap hari. Suatu sore sebuah amplop coklat tanpa nama pengirim tiba di kantor reskrim. Aji menggoyang-goyangkan amplop itu sambil mendekati Bambang. Komandan, lihat ini. Tidak ada nama pengirimnya, cap posnya juga kabur. Aneh sekali. Bambang dengan rokok di mulut mengambil amplop itu dan merobeknya dengan kasar. Dari dalamnya selembar kertas HVS dan beberapa lembar foto berhamburan keluar. Tatapan Bambang berubah tajam. Foto-foto itu menunjukkan Dewi Puspita sedang berbicara serius dengan seorang pria muda berusia 30-an di dalam mobil. Jarak mereka terlihat dekat seperti sepasang kekasih, bahkan ada foto di mana pria itu meletakkan tangannya di bahu Dewi. Di kertas HVS tertulis dengan huruf ketikan komputer yang kaku, Dewi Puspita punya pria simpanan. Selidiki hubungan mereka. Aji memeriksa bagian belakang foto dan mengerutkan dahi. Lihat ini, Endan. Tanggal fotonya Oktober 2014. Tepat sebulan sebelum dia menghilang. Masalah asmara, mungkin dia kabur dengan selingkuhannya lalu terjadi sesuatu, gumam para detektif lain. Namun ekspresi Bambang justru menjadi dingin. Komposisi dan pencahayaan foto-foto itu terlalu sempurna. Seolah-olah seseorang sengaja merekayasa foto-foto itu sebagai bukti perselingkuhan. Terlalu mencurigakan. Rasanya seperti ada yang sengaja menyuapi kita dengan bukti palsu. Namun berbeda dengan kehati-hatian polisi, gosip menyebar secepat kilat. Entah bagaimana media massa mulai merilis berita-berita sensasional. Syok kehidupan ganda istri perwira punya pria idaman lain, tragedi wanita paruh baya, akhir dari cinta terlarang. Para wartawan mengerubungi Bambang memberondongnya dengan pertanyaan. Pak Inspektur, sudahkah identitas pria dalam foto itu diketahui? Apakah Kolonel Agus tahu tentang ini? Bambang hanya diam menyingkirkan para wartawan dan masuk ke kantornya. Opini publik seketika berbalik menyalahkan Dewi yang notabene adalah korban. Polisi melacak pria dalam foto itu dan beberapa hari kemudian berhasil mengidentifikasinya. Namanya Budi, 34 tahun. Bambang dan Aji segera menggerebek lokasi proyek konstruksi tempat Budi bekerja.
Budi yang sedang mengangkut bata dengan tubuh penuh debu langsung terduduk lemas saat melihat polisi datang. Saat diborgol ia berteriak putus asa, "Lo kenapa saya ditangkap? Salah saya apa Pak?" Di ruang interogasi Polrestabes Surabaya di bawah cahaya lampu neon yang dingin Budi menggebrak meja dengan marah. "Pria simpanan bapak-bapak ini mau bikin saya gila ya? Saya bukan selingkuhannya." Bambang menyilangkan tangan melemparkan foto-foto itu ke depan Budi. "Lalu ini apa? Kenapa kalian berduaan di dalam mobil sedekat ini?" Budi melirik foto itu dan tertawa sinis. "Ya ampun Pak. Itu saya lagi kerja. Kerja dulu, saya kerja di kantor penagih utang. Saya disuruh mengawasinya." Bambang dan Aji saling berpandangan. "Jadi kau datang untuk menagih utang dari Dewi Puspita, bukan justru sebaliknya?" "Saya disuruh mengawasinya." Siapa yang menyuruh? Budi menelan ludah sebelum akhirnya buka suara. "Suaminya. Si perwira itu Agus Santoso." Udara di ruang interogasi seketika membeku. Budi mengeluarkan ponsel lamanya dari saku. "Kalau tidak percaya dengarkan ini. Saya sempat merekamnya untuk jaga-jaga." Saat rekaman diputar, suara Agus yang tenang dan dingin terdengar dari speaker. "Mas Budi, tolong awasi istri saya setiap saat. Saya perlu tahu dia bertemu siapa, cari uang di mana. Tolong fotokan juga. Ah ya, biayanya nanti saya kasih 5 juta sebulan. Tapi tolong buat seolah-olah dia sedang bertemu pria lain. Ambil foto yang meyakinkan. Siapa tahu nanti saya butuhkan." Aji menutup mulutnya karena kaget. Ya Tuhan. Suaminya sendiri menyewa orang untuk merekayasa bukti perselingkuhan istrinya. Budi mengangguk. "Saya hanya melakukan apa yang disuruh. Perempuan itu banting tulang untuk bayar utang suaminya. Pria simpanan. Saya justru kasihan, ingin sekali saya traktir dia makan." Bambang mengepalkan tangannya. Surat kaleng dan permainan media itu semuanya adalah skenario licik Agus. Untuk mengalihkan tuduhan pembunuhan dari dirinya, ia tega membuat mendiang istrinya terlihat sebagai wanita jalang, menyeret penyelidikan ke dalam lumpur. Setan alas umpat, Bambang kasar. Pemeriksaan forensik pada cap pos di surat kaleng itu juga menemukan jejak rekayasa. Jebakan yang dipasang Agus terbongkar. Saat itu ponsel Bambang berdering keras. Peneleponnya adalah seorang ahli dari Pusat Laboratorium Forensik Puslap 4 Polri. "Pak Inspektur, hasil pemeriksaan detail jasad sudah keluar. Ada temuan yang sangat krusial." Bambang menempelkan ponsel erat-erat ke telinganya. "Apa itu? Cepat katakan." "Di bagian dalam jaket yang dikenakan korban, tepat di area yang terikat tali dengan kencang, kami menemukan reaksi positif darah dalam jumlah sangat kecil." "Darah?" "Benar. Darah yang meresap ke serat kain, bukan di tulang. Ini adalah reaksi vital." Suara si ahli terdengar bersemangat. Aji yang ikut mendengarkan tampak bingung. Bambang menutup mikrofon ponselnya sejenak dan menjelaskan reaksi vital. Artinya luka itu terjadi saat jantungnya masih berdetak dan darahnya masih mengalir. Dari seberang telepon si ahli melanjutkan. "Jasad yang sudah mati jika diikat tidak akan mengalami pendarahan bawah kulit. Darah tidak mungkin meresap ke kain. Artinya korban diikat secara paksa dalam keadaan masih hidup. Dan sepertinya dengan sangat menyakitkan." Bambang memejamkan matanya sejenak. Semuanya menjadi jelas. Dewi Puspita tidak bunuh diri lalu dibuang ke laut. Ia diikat hidup-hidup setelah hidup dalam ketakutan karena diawasi oleh preman suruhan suaminya, dan pada akhirnya tangannya diikat oleh suaminya sendiri sebelum dilemparkan ke laut yang dingin. Ini bukan rekayasa bunuh diri atau kecelakaan, melainkan pembunuhan berencana yang keji dan brutal. Bambang menutup telepon dan langsung berdiri. Aji ajukan surat perintah penangkapan, tuduhannya pembunuhan dan penyembunyian mayat. Tidak ada yang perlu ditunggu lagi, siap laksanakan, saya langsung ke kejaksaan. Tim bergerak cepat. Tuduhan perselingkuhan yang keji telah terbantahkan dan bukti ilmiah kini mengarah telak ke leher Agus Santoso. Keesokan paginya surat perintah penangkapan dikeluarkan oleh pengadilan. Bambang mengambil borgol dengan wajah serius menatap anak buahnya. "Ayo berangkat, sudah waktunya dia lepas pangkat dan makan nasi cadong." Namun saat mereka hendak melangkah keluar dari kantor polisi, sebuah berita di TV menghentikan langkah mereka. Breaking news terkait kasus istri kolonel yang hilang. Kolonel Agus Santoso menyatakan akan menyerahkan diri ke kejaksaan.
Di layar Agus Santoso, dikelilingi oleh tim pengacaranya berdiri di depan gedung kejaksaan dengan wajah penuh duka. Saya memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Saya akan mengungkap semua kebenaran dan menerima hukuman dari pengadilan. Agus membungkuk 90 derajat disambut oleh kilatan blitz kamera yang bertubi-tubi. Bambang menatap layar TV dan tertawa sinis. Licik sekali orang ini. Dia mendahului kita. Kita belum sempat menjemput dia sudah main sandiwara. Menyerahkan diri. Melihat kelicikan Agus yang sampai akhir masih mencari celah untuk lolos, Bambang merasa muak. Tapi kali ini akan berbeda. Noda darah yang ditinggalkan oleh orang mati simpul tali yang mematikan itu akan menghancurkan semua kebohongan Agus Santoso. Bambang memasukkan buku catatannya ke saku dan menyalakan mobil menuju kejaksaan. Pertarungan yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Akhir Januari 2019. Udara di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Surabaya terasa berat dan menyesakkan. Di bawah cahaya lampu neon yang pucat, wajah Agus Santoso terlihat jauh lebih tua, seolah menua 10 tahun dalam beberapa hari. Namun sikapnya yang tegap, dan kancing kemejanya yang terkancing rapi hingga ke leher masih menunjukkan disiplin khas seorang militer. Ia duduk dengan kedua tangan diletakkan rapi di atas paha menatap jaksa di hadapannya. Jaksa membenarkan letak kacamatanya dan memulai dengan tenang. Bapak Agus Santoso, tolong ceritakan kebenaran yang terjadi pada malam itu 4 tahun yang lalu. Mengapa istri Anda berada di dasar laut yang dingin? Agus mengeluarkan sapu tangan putih dari sakunya, menepuk-nepuk sudut bibirnya. Bahunya mulai bergetar pelan. Istri saya, Dewi. Dia sudah tidak sanggup lagi. Teror dari penagih utang benar-benar membuatnya putus asa. Suara Agus terdengar serak dan basah oleh air mata. Malam itu saat saya pergi sebentar, istri saya mengakhiri hidupnya di dalam mobil. Ketika saya menemukannya, napasnya sudah berhenti. Mengakhiri hidupnya sendiri. Kalau begitu kenapa Anda tidak melapor? Kenapa tidak menelepon ambulans atau polisi? Mendengar pertanyaan tajam jaksa, Agus menunduk dalam-dalam. Saya takut. Saat itu saya sedang menunggu pengumuman promosi jabatan. Jadi karena promosi Anda membuang jasad istri Anda. Bagi seorang prajurit kehormatan lebih penting dari nyawa. Jika tragedi yang menimpa istri saya terungkap, karier saya akan hancur. Saat itu, pikiran saya kalut. Saya mendorong mobil itu ke laut. Agus menutupi wajahnya dan menangis terseduh-seduh. Dari luar ruang pemeriksaan, Inspektur Kepala Bambang yang mengamati memukul kaca dengan kepalan tangannya. Dasar bajingan, aktingnya bagus sekali. Pengacara yang duduk di samping Agus mengeluarkan setumpuk dokumen tebal dan mendorongnya ke arah jaksa. Pak Jaksa, ini adalah bukti-bukti yang mendukung keterangan klien kami. Seperti yang bisa Bapak lihat, Ibu Dewi Puspita sudah 3 tahun menjalani perawatan depresi di psikiater. Pengacara itu dengan lihai membolak-balik dokumen sambil menjelaskan. Dan ini hasil forensik digital dari ponselnya. Silakan lihat pesan-pesan ancaman dari para rentenir. Jaksa menerima dokumen itu dan membacanya. Kalau hari ini tidak bayar, saya datang ke markas suamimu. Tahu tidak bunga utangmu sudah berapa, jual ginjalmu sana? Kata-kata kasar dan vulgar memenuhi lembaran kertas itu. Pengacara itu menambahkan dengan suara rendah. Dalam situasi seperti ini sangat bisa dipahami jika seorang ibu rumah tangga yang lemah mental memilih jalan pintas. Klien kami mengakui perbuatannya menyembunyikan mayat, tetapi ia sama sekali tidak membunuh istrinya. Jaksa mengerutkan dahi dan menutup dokumen itu. Logika yang dibangun Agus sangat rapi. Ia memanfaatkan fakta bahwa orang mati tidak bisa bicara, melimpahkan semua kesalahan pada kelemahan istrinya dan kekejaman rentenir, sementara memposisikan dirinya sebagai suami malang yang membuat keputusan bodoh. Keesokan paginya pemeriksaan dengan alat pendeteksi kebohongan dilakukan. Di dalam ruangan kedap suara, Agus duduk dengan berbagai sensor terpasang di dada dan jari-jarinya. Di tengah keheningan yang hanya dipecah oleh dengung mesin, petugas memulai pertanyaan. Nama Anda Agus Santoso, benar? Anda seorang perwira TNI Angkatan Laut, benar? Setelah pertanyaan dasar selesai, petugas menarik napas dalam-dalam dan melontarkan pertanyaan kunci. Apakah pada tanggal 15 November 2014 Anda membunuh istri Anda Dewi Puspita? Bambang dan Aji menahan napas di ruang monitor mengamati grafik yang muncul. Tanpa mengedipkan mata, Agus menjawab dengan tenang, tidak.
Grafik di layar tetap datar seperti permukaan danau yang tenang. Detak jantung, tekanan darah, sekresi keringat tidak menunjukkan perubahan sama sekali. Petugas mengulangi pertanyaan yang sama beberapa kali tetapi hasilnya tetap sama. Beberapa saat kemudian petugas melepas headsetnya dan mendekati Bambang. Pak Inspektur, hasilnya tidak dapat disimpulkan. Apa maksudmu dia tidak berbohong? Reaksi kebenaran maupun kebohongan tidak terdeteksi dengan jelas. Subjek ini memiliki kemampuan mengendalikan emosi yang luar biasa atau dia berhasil meyakinkan dirinya sendiri bahwa kebohongannya adalah kebenaran. Bambang menggigit bibirnya. Mungkin karena terlatih sebagai prajurit bahkan mesin pun tidak mampu membaca pikirannya. Situasi dengan cepat berbalik menguntungkan Agus. Entah bagaimana informasinya bocor, media massa yang tadinya memberitakan secara sensasional kini mulai menulis artikel bernada simpati. Dilema perwira menjelang promosi, terjebak utang istri. Kehormatan versus keluarga, sebuah pilihan tragis. Hanya akui, sembunyikan mayat. Di kolom komentar berita online mulai bermunculan tulisan seperti sebagai kepala keluarga pasti berat sekali bebannya, atau istrinya sendiri yang menghalangi jalan suaminya. Di internal tim penyidik pun mulai terjadi perpecahan. Di sudut ruang rapat Aji berkata dengan ragu, "Komandan, jujur saja, bukti langsung pembunuhannya memang kurang kuatkan." Bambang yang sedang makan mie instan menatap tajam ke arah Aji. "Kau ini bicara apa? Maksud saya, seperti kata pengacaranya, mungkin kita tuntut dia dengan pasal penyembunyian mayat saja." Dari atasan juga terus menekan agar kasus ini cepat selesai. Bambang membanting sumpitnya. Kuah mie muncrat ke kemejanya tapi ia tidak peduli. "Hei Aji, kau tidak lihat jasadnya? Tidak lihat dia diikat kencang dengan tali ya? Bisa saja kan dia diikat setelah bunuh diri? Jangan bicara yang tidak masuk akal. Di dunia ini mana ada orang bunuh diri yang mengikat tangan dan kakinya sendiri di belakang lalu melakban mulutnya? Apa itu mungkin secara logika?" Suara bentakan Bambang menggema di ruang rapat. Namun para detektif lain hanya membuang muka pura-pura sibuk dengan berkas mereka. Terlihat jelas mereka semua ingin segera lepas tangan dari kasus yang rumit ini. Bambang bangkit dari kursinya dengan ekspresi getir. "Terserah kalian. Aku akan lanjutkan dengan caraku sendiri." Sore itu Bambang mengambil cuti dan naik kereta menuju sebuah kota lain. Di dalam tasnya hanya ada selembar foto simpul tali yang mengikat pergelangan kaki jasad Dewi. Setelah tiba di tujuan, ia naik taksi menuju sebuah sasana bela diri tua di pinggiran kota. Begitu membuka pintu, bau keringat dan suara teriakan yang membahana menyambutnya. 1-2 tendang lebih keras. Di antara para anggota yang sedang memukul samsak, seorang pria berusia 40-an dengan otot kekar dan tatapan tajam seperti macan sedang memberi instruksi. Dia adalah Joko, mantan instruktur komando pasukan Katak Kopaska TNI AL dan teman lama Bambang. Melihat Bambang melambaikan tangan, Joko menghampirinya sambil menyeka keringat. "Wah, ini siapa yang datang, Senior Bambang? Ada angin apa sampai ke sini? Apa kabar? Jok, badanmu masih seperti dulu ya," kata Bambang sambil menepuk bahu Joko yang kokoh. Mereka berdua pindah ke sebuah warung soto di dekat sana. Setelah menenggak segelas teh hangat, Bambang mengeluarkan foto dari sakunya dan meletakkannya di depan Joko. "Jok, aku minta tolong. Coba lihat ini." Joko meletakkan sendoknya dan mengambil foto itu. Foto sebuah simpul aneh yang mengikat pergelangan kaki yang sudah menjadi tulang belulang. Awalnya Joko melihatnya dengan santai tetapi perlahan tatapannya menjadi sangat tajam. Ia mendekatkan foto itu ke matanya, memeriksanya dari berbagai sudut lalu bergumam dengan suara rendah, "Bang, ini dapat dari mana? Barang bukti dari TKP. Kau tahu ini simpul untuk apa?" Joko melihat sekeliling lalu mencondongkan tubuhnya ke depan. "Ini bukan simpul biasa, Bang. Ini bukan untuk mengikat barang. Lalu ini untuk melumpuhkan orang. Simpul pengikat tawanan." Mendengar kata-kata tegas Joko, jantung Bambang serasa berhenti berdetak. "Untuk melumpuhkan, benar. Ini teknik untuk menangkap musuh atau menginterogasi tahanan agar tidak bisa kabur. Simpul ini sangat licik karena semakin orang yang diikat bergerak simpulnya akan semakin kencang dan mencekik." Bambang menelan ludah. Apa orang biasa bisa menirunya? Tidak mungkin. Ini bukan sesuatu yang bisa dipelajari dari internet.
Hanya orang yang dilatih secara profesional di pasukan khusus yang tahu. Dan lagi, Joko menunjuk arah simpul di foto itu. Lihat ini. Ujung simpulnya mengarah ke belakang. Ini bukti bahwa ada orang lain yang mengikatnya dari punggung. Kalau sendirian tangan tidak akan bisa memutar ke belakang untuk membuat simpul seperti ini. Bambang mengepalkan tangannya saat mendengar penjelasan Joko. Kabut di kepalanya mulai sirna. Dalih Agus bahwa Dewi bunuh diri lalu diikat hancur berkeping-keping hanya dengan selembar foto ini. Jadi seseorang dengan sengaja, dan dengan keahlian sangat profesional, mengikat orang yang masih hidup untuk melumpuhkannya. Tepat sekali. Dan dengan tingkat kerumitan seperti ini pelakunya 100% adalah alumni pasukan khusus. Bahkan seorang veteran. Bambang menatap mata Joko lekat-lekat dan menyalakan alat perekam di ponselnya. Jok, apa kau bersedia memberikan kesaksian yang sama di pengadilan? Tentu saja, Bang. Ini menyangkut nyawa orang. Siapapun pelakunya, dia benar-benar bajingan. Menggunakan keahliannya untuk kejahatan. Dalam perjalanan pulang dengan kereta malam, Bambang menatap keluar jendela. Di pantulan kaca ia seolah melihat senyum licik Agus Santoso tumpang tindih dengan wajahnya sendiri. Kolonel Agus Santoso. Seorang perwira yang meniti karier dari jalur elit sejak di akademi, tetapi sebelumnya ia pernah bertugas sebagai komandan tim di Komando Pasukan Katak. Ia menggunakan teknik membunuh yang ia kuasai untuk menghabisi nyawa istrinya, dan mencoba menggunakan teknik yang sama untuk lolos dari jerat hukum. Bambang menyelipkan foto itu di antara halaman buku catatannya dan menggigit bibirnya dengan keras. Air mata buayamu akan segera berakhir, Agus. Tali kebenaran perlahan mulai menjerat leher Agus Santoso. Februari 2019, di dalam ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Surabaya yang diterpa angin laut hanya ada keheningan yang mencekik. Agus Santoso duduk di kursi terdakwa dengan wajah yang jauh lebih kuyu. Namun di seberangnya bukan hanya ada Inspektur Kepala Bambang. Seorang ahli forensik dari Puslap 4 Polri bernama Dr. Budi Prasetyo dan Joko, mantan instruktur Kopaska dengan kulit legam dan mata tajam, duduk mendampinginya. Saat pandangan Agus menyapu kedua orang asing itu, pupil matanya bergetar samar. Jari telunjuk kanannya mulai mengetuk-ngetuk meja secara tidak beraturan. Tanda kegelisahan. Bambang meletakkan tumpukan berkas tebal di tengah meja. Pak Agus, hari ini kita lupakan drama. Mari kita bicara tentang sains. Pertama, Joko mengeluarkan foto resolusi tinggi dari simpul di pergelangan kaki jasad dan menyodorkannya ke depan wajah Agus. Pak Kolonel, atau sekarang sudah warga sipil ya, Anda pasti sangat akrab dengan simpul ini kan? Agus menelan ludah melirik foto itu. Ya, saya lihat. Tali. Bukan sekadar tali. Ini adalah simpul 8 ganda modifikasi. Di kalangan kami ini disebut simpul pengikat tawanan, bukan begitu? Joko mengeluarkan seutas tali nilon tebal dari sakunya. Dengan gerakan tangan yang terampil, ia dengan cepat membuat simpul rumit yang sama. Seperti yang Anda lihat ini bukan sesuatu yang bisa ditiru orang biasa dari internet. Ini keahlian yang didapat setelah ribuan kali latihan. Kelopak mata Agus berkedut. Joko melemparkan tali itu ke arah Agus, dan yang paling krusial adalah arahnya. Lihat baik-baik fotonya. Ujung simpulnya mengarah kemana? Ini sangat penting karena simpul ini hanya bisa terbentuk jika diikat dengan kencang oleh orang lain dari belakang. Kalau sendirian tangan tidak akan bisa memutar ke belakang untuk membuat simpul seperti ini. Joko mencondongkan tubuhnya menatap tajam mata Agus. Orang yang mau bunuh diri memutar tangannya ke belakang untuk membuat simpul pasukan khusus yang rumit ini dengan sempurna. Apa menurut Anda itu masuk akal? Wajah Agus pucat pasi. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Sekarang giliran Dr. Budi. Ia membentangkan foto-foto hasil pembesaran mikroskop dari bagian dalam jaket di atas meja. Ilmu forensik tidak pernah berbohong. Lihat noda kemerahan yang menyebar ini, Dokter. Budi menunjuk bercak di foto dengan pulpen. Ini adalah darah yang terdeteksi di bagian dalam jaket. Bukan darah biasa melainkan menunjukkan adanya reaksi vital. Bambang menyilangkan tangan. Tolong jelaskan artinya agar kami semua paham, Dok.
Ini adalah fenomena yang hanya terjadi jika ada tekanan pada tubuh saat jantung masih berdetak dan darah masih mengalir dengan kuat. Artinya saat tali diikatkan korban masih dalam keadaan hidup, kata dokter Budi dengan suara tegas. Jika tali diikatkan pada mayat, reaksi seperti ini tidak akan muncul. Istri Anda diikat hidup-hidup dan dengan sangat menyakitkan. Tangan Agus mulai gemetar hebat tak terkendali. Pengacaranya mencoba menenangkannya tetapi sia-sia. Agus menarik kerah dasinya dengan kasar seolah ada tali tak kasat mata yang mencekik lehernya. Tanpa memberinya jeda, Bambang mengeluarkan bukti berikutnya, slip penarikan bank dan selembar kwitansi. Sekarang kita bicara soal uang. 500 juta rupiah. Bambang mengibaskan kwitansi itu di depan mata Agus. Ini bukti transaksi dari bank pada hari istri Anda menghilang. Tercatat dengan jelas beliau menarik uang tunai 500 juta rupiah. Tapi kotak jamu yang ditemukan di mobil itu kosong. Mata Bambang berkilat tajam. Coba kita pikir secara logis. Orang yang mau bunuh diri membuang semua jamunya, mengisi kotaknya dengan uang, lalu sesaat sebelum mati ia membuang uangnya dan hanya menyisakan kotak kosong. Apa itu masuk akal itu? Agus tergagap, suaranya tercekat. Tentu saja tidak masuk akal. Uang 500 juta yang hilang itu diambil oleh pelakunya. Ini bukan sekadar penyembunyian mayat, ini adalah bukti tak terbantahkan dari pembunuhan berencana disertai perampokan. Aji dari samping menyodorkan foto-foto interior mobil. Kondisi mobilnya juga tolong dilihat. Transmisi di posisi netral, kursi pengemudi dimundurkan. Ini bukti nyata bahwa mobil ini tidak dikemudikan melainkan didorong dari luar oleh seseorang. Tidak mungkin istri Anda yang tingginya 155 cm mengemudi dengan posisi kursi seperti itu. Terpojok Agus berteriak panik sambil menyeka keringatnya. Bukan begitu istri saya. Istri saya yang lebih dulu mengancam saya. Dia membawa pisau, saya hanya mencoba membela diri. Ini pembelaan diri. Saat itu Joko tertawa sinis. Pembelaan diri, Pak Kolonel, penjelasan Anda tidak nyambung. Anda bilang berkelahi dengan orang yang membawa pisau, sebuah tindakan spontan. Bagaimana mungkin dalam situasi itu Anda bisa mengikatnya dengan simpul serumit ini dari belakang? Simpul ini hanya bisa dibuat setelah lawan benar-benar tidak berdaya dengan tenang dan butuh waktu. Ini bukan hasil dari situasi darurat, melainkan hasil karya seorang pembunuh berdarah dingin yang sudah merencanakannya. Agus terdiam 1000 bahasa. Semua alibinya hancur. Bambang bangkit dari kursinya untuk mengeluarkan kartu truf terakhir. Ia mengeluarkan selembar catatan riwayat panggilan dari sakunya dan membantingnya di depan wajah Agus. Agus Santoso, kau ingat menelepon kemana malam itu jam 7? Pupil mata Agus bergetar hebat. Kau menelepon restoran Jepang paling mewah di kota Shogun. Kau memesan ruang VIP untuk pesta syukuran promosi. Suara Bambang rendah tetapi mendidih karena amarah. Di hari istrimu seharusnya membawa 500 juta, di malam istrimu menghilang kau sudah memesan tempat untuk pesta promosimu. Apa ini kebetulan? Itu hanya bukan kebetulan. Kau sudah merencanakan semuanya, merampas uang istrimu, membunuhnya untuk membungkamnya, lalu menggunakan uang itu untuk menyuap broker agar kau bisa dapat bintang di pundakmu. Kau bahkan sudah menyiapkan pesta. Bambang menggebrak meja dan berteriak. Kalau kau masih manusia, kau tidak akan melakukan itu pada istri yang seumur hidupnya berkorban untukmu. Keheningan total menyelimuti ruangan. Benteng kebohongan dan alibi sempurna yang dibangun Agus runtuh seketika. Agus menutupi wajahnya dengan kedua tangan yang gemetar. Bahunya berguncang hebat. Itu bukan tangisan penyesalan melainkan rintihan putus asa, karena segalanya telah berakhir. Bambang menenangkan napasnya dan berkata dengan tegas. Agus Santoso, sandiwara sudah berakhir. Ini kesempatan terakhirmu untuk mengatakan yang sebenarnya. Apa yang kau lakukan pada istrimu di dermaga malam itu, katakan dengan mulutmu sendiri. Setelah terisak cukup lama, Agus perlahan mengangkat kepalanya. Matanya yang merah dipenuhi air mata tetapi di dalamnya tersirat kepasrahan dan kekalahan. Bibirnya bergetar saat terbuka. Saya yang melakukannya. Suara seraknya memecah keheningan. Saya yang membunuh Dewi. Pengakuan itu akhirnya keluar. Kebenaran busuk yang terkubur di dasar laut dingin selama 4 tahun akhirnya terungkap ke dunia.
Tanpa mengubah ekspresinya, Bambang memastikan lampu merah pada alat perekam di meja menyala dengan baik. Pertarungan untuk menenangkan arwah Dewi Puspita yang penasaran akhirnya mendekati akhir. Di bawah cahaya lampu neon wujud asli dari pembunuhan keji yang tersembunyi di balik air mata pengecut Agus Santoso terkuak seluruhnya. 15 November 2014 jam 8 malam. Kegelapan pekat menyelimuti ujung dermaga Tanjung Perak. Di tempat yang tak terjangkau cahaya lampu jalan itu hanya ada suara angin musim hujan yang menusuk tulang dan debur ombak yang menghantam dinding beton. Memecah keheningan, Agus Santoso mengangkat ponselnya dan menelepon istrinya Dewi Puspita. Dewi, datang ke ujung dermaga sekarang. Ada yang mau aku bicarakan. Dari seberang telepon terdengar suara gemetar Dewi. Kenapa harus ke sana? Aku takut. Bicara di rumah saja tidak bisa di rumah. Ada yang harus kita selesaikan di tempat yang sepi. Jangan banyak tanya, cepat datang. Agus langsung mematikan telepon tanpa menunggu jawaban. 30 menit kemudian sorot lampu dari sebuah mobil Vios perak muncul dari kegelapan. Mobil berhenti dan Dewi turun sambil membawa sebuah kotak jamu yang cukup besar. Agus yang mengenakan jaket berwarna gelap melangkah keluar dari bayang-bayang. Wajahnya lebih dingin dari lautan di musim hujan. Sudah kau bawa, tanya Agus tanpa basa-basi. Dewi menyodorkan kotak yang dipeluknya. Tangannya gemetar hebat. Ini. Apa benar ini yang terakhir? Dewi membuka tutup kotak itu sambil terisak. Jamunya sudah aku keluarkan, isinya uang semua. 500 juta. Semuanya ada di sini. Agus merebut kotak itu dengan kasar dan memeriksa isinya. Tumpukan uang pecahan 100.000 rupiah dalam amplop coklat memenuhi kotak itu. Itu adalah uang hasil cucuran keringat Dewi yang ia kumpulkan dari mencuci piring dan membersihkan losmen hingga tangannya melepuh. Aku sampai pinjam ke rentenir untuk mencukupinya, Mas. Tolong hentikan semua ini. Aku sudah tidak kuat, pinta Dewi sambil memegang ujung baju Agus. Kita masih harus kumpulkan uang untuk kuliah Sinta. Ayo kita hidup normal. Namun Agus seolah tak mendengar permohonan istrinya. Ia sibuk memindahkan tumpukan uang itu ke dalam tasnya. Setelah itu ia melemparkan kotak jamu kosong itu begitu saja ke dalam mobil Dewi melalui jendela samping. Hentikan, seleksi promosi sudah di depan mata. Kalau kali ini aku tidak dapat, bintang hidupku hancur. Apa itu yang pantas diucapkan seorang istri? Aku tahu. Tapi aku benar-benar sudah tidak punya tempat untuk mencari uang lagi. Dewi terduduk dan menangis. Apa sekarang aku harus menjual diriku untuk dapat uang? Aku takut, Mas. Agus menatap istrinya yang menangis dengan mata dingin. Sudah tidak ada tempat lagi. Berarti kau sudah tidak berguna lagi ya, gumam Agus pelan. Apa maksudmu? Saat Dewi mengangkat kepalanya sambil menyeka air mata, lengan Agus dengan cepat melingkari lehernya. Sebuah teknik melumpuhkan musuh tanpa suara yang sudah ia latih ribuan kali saat di pasukan khusus. Dewi terkesiap mencoba mencakar lengan suaminya, tetapi ia tak berdaya melawan kekuatan seorang prajurit. Mas. Agus, kenapa? Mata Dewi dipenuhi kengerian dan rasa pengkhianatan. Namun Agus tanpa mengubah ekspresinya semakin mengencangkan cengkramannya. Perlahan, perlawanan Dewi melemah dan tubuhnya terkulai lemas. Agus membaringkan istrinya yang pingsan di atas aspal yang dingin. Ia memeriksa denyut nadinya. Masih berdetak lemah, tetapi ia tidak peduli. Agus berjalan ke bagasi mobilnya dan mengambil tali nilon tebal yang sudah ia siapkan. Dengan gerakan tangan yang terlatih, ia memutar lengan istrinya yang tak sadarkan diri ke belakang dan mulai mengikatnya. Simpul 8 ganda modifikasi. Simpul kejam yang sekali terikat akan semakin mencekik jika korbannya bergerak. Setelah mengikat kakinya dengan kuat, ia mengangkat tubuh Dewi seperti karung dan memasukkannya ke lantai kursi belakang. Dewi yang terperangkap dalam posisi meringkuk tidak bergerak sama sekali. Agus masuk ke kursi pengemudi mobil Dewi, dan dengan cekatan mengatur interiornya. Pertama ia memundurkan kursi pengemudi jauh ke belakang. Lalu ia memindahkan tuas transmisi dari D ke NE netral dan mematikan mesin. Semua persiapan selesai.
Agus keluar dari mobil membiarkan pintu pengemudi terbuka lalu dengan satu tangan memegang setir dan bahunya mendorong bodi mobil. Dengan bobot tubuhnya yang tinggi besar mobil Vios itu perlahan mulai bergerak. Suara ban yang bergesekan dengan aspal memecah keheningan malam. Mobil yang semakin cepat itu meluncur ke arah ujung dermaga, yang tidak memiliki pagar pengaman. Saat Agus melepaskan tangannya mobil berwarna perak itu melayang di udara lalu dengan cipratan air yang besar menukik tajam ke dalam laut yang hitam. Air laut yang dingin masuk deras melalui celah jendela yang pecah. Sentuhan air es itu membuat Dewi yang pingsan tersadar. Ia mencoba bernapas secara refleks tetapi air asin langsung memenuhi mulutnya. Ia mencoba menggerakkan tangan dan kakinya tetapi tali yang mengikatnya di belakang tidak bergerak sedikit pun. Semakin ia meronta simpul itu semakin dalam menancap di dagingnya. Dalam sekejap mobil itu penuh dengan air. Pandangannya gelap total. "Tolong ada orang di sana Mas," Dewi ingin berteriak tetapi yang keluar dari mulutnya hanyalah gelembung udara. Di tengah rasa sakit yang merobek paru-parunya wajah putrinya Sinta melintas di benaknya. Buku tabungan berisi uang kuliah Sinta yang ia sembunyikan jauh di dalam lemari. Syukurlah. Uang itu tidak berhasil ia ambil. Di ambang kematian, ia masih mengkhawatirkan masa depan putrinya. Kesadarannya mulai memudar, tenaga di tubuhnya habis. Seperti itu ia tenggelam ke dalam kegelapan abadi terperangkap di kursi belakang mobil Vios yang dingin. Di atas dermaga Agus Santoso menyaksikan pemandangan itu, hingga cipratan air benar-benar hilang dan lautan kembali tenang. Ia memeriksa jam tangannya. Pukul 9.10 malam. Waktu yang pas untuk kembali ke acara makan malam di markas. Agus mengeluarkan ponselnya, mengambil napas dalam-dalam lalu menelepon rekannya. "Halo Mayor Budi. Ini saya. Tadi istri saya kurang enak badan jadi saya pulang sebentar. Ternyata tidak apa-apa. Saya segera kembali ke sana. Tunggu untuk ronde kedua ya." Suaranya sangat tenang bahkan terdengar ceria. Setelah mematikan telepon, Agus merapikan pakaiannya dan berjalan menuju mobilnya. Punggungnya tidak terlihat seperti seorang pembunuh yang baru saja menenggelamkan istrinya, melainkan seperti seorang prajurit sibuk yang baru saja menyelesaikan urusan mendadak. 30 menit kemudian Agus membuka pintu restoran dan disambut hangat oleh rekan-rekannya. "Komandan, kenapa lama sekali wajah Anda agak pucat?" Agus tersenyum ramah dan duduk. Bukan apa-apa. Tadi ada urusan mendadak yang harus diselesaikan. Nah, karena saya telat saya harus minum hukuman kan. Saat ia mengangkat gelasnya sambil tertawa, jauh di dasar laut Tanjung Perak yang dalam dan dingin arwah Dewi Puspita yang menjadi korban pengkhianatan dan keserakahan suaminya menjerit tanpa suara. 23 Mei 2019. Ruang sidang utama Pengadilan Negeri Surabaya sudah penuh sesak oleh wartawan dan pengunjung sejak pagi. Di tengah suasana yang tegang, Agus Santoso yang duduk di kursi terdakwa masih berusaha mempertahankan sikap tegapnya. Namun borgol di pergelangan tangannya dan uban yang mulai tumbuh di pelipisnya menunjukkan dengan jelas realitas yang ia hadapi. Hakim ketua sambil memegang berkas putusan yang tebal perlahan membuka suara. Amar putusan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Santoso dengan pidana penjara seumur hidup. Ruang sidang hening sejenak lalu riuh dengan bisik-bisik. Hakim ketua menatap tajam ke arah Agus dan membacakan pertimbangan putusannya. Terdakwa demi menjaga status sosial dan harga dirinya telah dengan keji merenggut nyawa pasangan hidupnya yang telah berkorban seumur hidup untuknya. Terdakwa juga berusaha menutupi kejahatannya dengan menyembunyikan jasad dan menuduh korban menderita gangguan jiwa. Perbuatannya sangat tidak terpuji. Bahu Agus tersentak. Oleh karena itu majelis hakim memandang perlu untuk mengisolasi terdakwa dari masyarakat selamanya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku mencabut seluruh hak terdakwa atas pensiun prajurit. Mendengar kata pensiun dicabut, Agus sontak mengangkat kepalanya. Uang dan kehormatan yang seumur hidup ia kejar hancur lebur di udara. Di barisan paling depan Ratih, adik Dewi, menutupi wajahnya dan menangis terseduh-seduh. "Kak, kau dengar itu, sekarang istirahatlah dengan tenang." Setelah sidang selesai, saat Agus digiring keluar oleh petugas, para wartawan mengerumuninya seperti lebah. Kilatan blitz kamera tak henti-hentinya menyorot wajahnya yang kalut. "Terdakwa, apa Anda tidak mau meminta maaf kepada keluarga?"
Apa Anda mengakui perbuatan Anda? Saat seorang wartawan menyodorkan mikrofon, Agus tiba-tiba mengangkat kepala dan berteriak histeris. Saya tidak bersalah. Ini fitnah. Saya mencintai istri saya. Kalian tidak bisa menghancurkan kehormatan yang sudah saya bangun. Putusan ini salah. Petugas dengan kasar menarik lengan Agus, hingga ia menghilang di ujung koridor. Yang ia teriakan bukanlah penyesalan melainkan pembelaan diri. Saya akan banding. Sampai ke Mahkamah Agung pun akan saya buktikan saya tidak bersalah. Teriakannya menggema di koridor pengadilan, tetapi tak ada satupun yang mendengarkan. Harga diri yang begitu ia junjung tinggi sudah jatuh hancur berkeping-keping. Beberapa hari setelah kasus itu ditutup, apartemen tempat tinggal Dewi mulai dikosongkan. Putrinya Sinta yang kini berusia 23 tahun masuk ke kamar ibunya untuk membereskan barang-barang peninggalan. Wajah Sinta yang akan segera lulus kuliah itu tampak sangat lesu. Bu Sinta datang. Ia membuka lemari ukiran jati kesayangan ibunya. Aroma lotion khas ibunya yang menguar dari tumpukan pakaian membuatnya sesak napas. Sinta mulai melipat pakaian satu persatu hingga ia menemukan sebuah bungkusan koran di dasar lemari. Apa ini? Saat ia membuka bungkusan koran itu, sebuah benda keras yang terbungkus sapu tangan tua terasa di tangannya. Sebuah buku tabungan bank yang sudah usang. Di halaman pertama tertulis dengan tulisan tangan ibunya yang ditekan kuat, "Uang kuliah Sinta anakku." Tangan Sinta bergetar. Saat membuka buku itu, barisan transaksi setoran dengan nominal kecil memenuhi halaman, Rp10.000, Rp50.000, Rp100.000. Hampir tidak pernah ada setoran dalam jumlah besar. Ini adalah jejak ibunya yang menyisihkan uang receh hasil dari mencuci piring dan bekerja serabutan sambil terus tercekik utang suaminya. Tanggalnya tercatat rapi sejak Sinta masuk SMA hingga sesaat sebelum ibunya menghilang. 10 November 2014, 300.000. Itulah setoran terakhir. Saldo akhirnya adalah 230 juta rupiah. Uang yang mati-matian dicari dan ingin dirampas oleh ayahnya. Uang yang dilindungi oleh ibunya dengan nyawanya. Ibu. Bodoh. Sinta memeluk buku tabungan itu dan terduduk lemas. Ia membayangkan ibunya yang menambal pakaian dalamnya yang robek demi menabung receh demi receh untuk masa depan putrinya. Kenapa uang ini tidak dipakai untuk bayar utang ayah? Kenapa ibu tidak memikirkan diri sendiri? Tangisan Sinta memenuhi rumah yang kosong itu. Uang itu bukan sekadar uang. Itu adalah darah dan daging ibunya yang mengorbankan dirinya untuk melindungi anaknya. Sore harinya Inspektur Kepala Bambang mendatangi sebuah warung soto sederhana di gang belakang Tanjung Perak. Tempat di mana Dewi biasa melepas lelah. Begitu membuka pintu, aroma kaldu yang gurih menyambutnya. "Selamat datang." Ibu pemilik warung yang sedang mencuci mangkuk terkejut melihat Bambang. "Loh Pak Polisi. Saya dengar sidangnya sudah selesai ya?" Bambang tersenyum getir dan duduk di pojok. "Soto satu Bu. Yang panas." "Siap. Sebentar saya buatkan." Sesaat kemudian semangkuk soto yang masih mengepul diletakkan di depan Bambang. Ibu pemilik warung itu duduk di seberangnya. Tempat duduk itu, dulu tempat favoritnya Mbak Dewi. Mendengar itu Bambang yang hendak menyendok soto terdiam. Setiap selesai kerja dia selalu duduk di pojok situ. Makan soto yang sudah dingin pun dia tetap tersenyum. Katanya kalau ingat nanti bisa bikinkan syukuran untuk kelulusan anaknya, rasa capeknya hilang. Mata ibu itu memerah. Orang sebaik itu banting tulang supaya suaminya jadi jenderal, tangannya sampai kasar seperti tempurung kura-kura, tapi balasannya malah jadi hantu laut. Ibu itu menyeka air matanya. Tapi syukurlah berkat Pak Polisi arwahnya bisa tenang sekarang. Mbak Dewi di alam sana pasti berterima kasih. Bambang tidak berkata apa-apa. Ia menyendok kuah soto panas itu. Kuah hangat itu seolah sedikit mencairkan gumpalan di hatinya. Ia berpikir, apa yang begitu diinginkan oleh Agus adalah bintang berkilauan di seragamnya, sebuah kehormatan semu. Tetapi yang dilindungi oleh Dewi dengan nyawanya adalah makna sebuah keluarga sejati yang bisa berbagi semangkuk soto hangat. Bambang menghabiskan sotonya hingga tetes terakhir. Saat hendak membayar, ibu pemilik warung itu menolaknya. "Sudah, tidak usah Pak.
Anggap saja ini ucapan terima kasih karena sudah mengantar arwah Mbak Dewi dengan tenang. Bambang membungkuk dalam-dalam lalu keluar dari warung. Menjelang senja langkahnya secara alami membawanya ke dermaga Tanjung Perak. Tempat di mana mobil Vios itu terjun ke laut 4 tahun lalu. Di kejauhan matahari terbenam mewarnai lautan dengan warna merah saga. Bambang dengan kakinya yang terpincang berdiri di ujung dermaga. Di sana ada jejak seseorang yang baru saja berkunjung. Sekat bunga sedap malam putih dan sebotol kecil air mawar diletakkan di tepi dermaga. Mungkin ditinggalkan oleh Sinta atau Ratih. Bambang mengeluarkan buku catatan kulitnya yang usang. Dengan satu tangan menahan buku itu dari tiupan angin ia membuka halaman terakhir. Kasus orang hilang Tanjung Perak, Dewi Puspita. Ia menekan pulpennya menggoreskan sebuah garis tebal di atas tulisan itu. Sekali, 2 kali, 3 kali. Lalu di sampingnya ia menulis dengan huruf kecil selesai. Bambang menutup buku catatannya memasukkannya ke saku lalu bersandar di pagar pembatas menatap laut. Sekarang pergilah ke tempat yang tidak dingin lagi. Makanlah yang enak di sana. Itulah salam terakhir dari seorang detektif yang telah mengangkat kebenaran dari dasar laut yang gelap selama 4 tahun. Bambang berbalik. Punggungnya yang berjalan terpincang perlahan menjauh ditelan oleh cahaya senja. Di belakangnya suara deburan ombak masih terdengar seperti lagu duka. Dan bunga sedap malam putih di ujung dermaga itu memantulkan cahaya senja yang hangat seolah menjadi lentera yang menerangi jalan bagi putri yang ditinggalkan Dewi. Terima kasih telah menyimak cerita hari ini sampai selesai. Sebuah komentar ceritanya bagus dari Anda akan menjadi penyemangat yang luar biasa bagi kami. Semoga hari-hari Anda dipenuhi cahaya dan ketenangan. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih.